Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar berkaitan dengan kalimat thayyibah, materi akidah akhlak pada pertemuan yang pertama. Kompetensi dasar yang akan kita mulai yang pertama adalah mengetahui kalimat thayyibah, misalnya astaghfirullahaladzim. Yang kedua, melafalkan kalimat thayyibah, misalnya astaghfirullahaladzim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan mendengarkan contoh kalimat thayyibah istighfar, siswa dapat menirukan kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati, siswa dapat mengetahui arti kalimat thayyibah istighfar. Yang ketiga, dengan melihat video, siswa dapat mengetahui cara membaca kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati, siswa mengetahui kapan harus membaca kalimat thayyibah istighfar. Ayo, amatilah gambar di samping. Ada seorang ibu dan anaknya sedang berbincang-bincang. Apakah yang diperbincangkan? Ya, seorang ibu memberi contoh kepada anaknya membaca istighfar ketika bersalah ataupun berdosa. Ketika ibu dan anaknya telah melaksanakan sholat berjamaah, ibu mengajarkan kepada anaknya untuk membaca istighfar setelah sholat minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah yang dimaksud oleh ibu tersebut? Kenapa anak disuruh membaca kalimat thayyibah? Mari kita ikuti ulasan berikutnya. Pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah terdiri dari 2 kata. Yang pertama, kalimat artinya ucapan, tutur kata, ataupun perkataan. Yang kedua, kalimat thayyibah yang berarti baik, bagus, atau indah. Kalimat thayyibah dapat diartikan sebagai ucapan atau perkataan yang baik dalam rangka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat thayyibah dapat diartikan pula semua jenis kata yang mengandung nilai kebaikan dan membawa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis kalimat thayyibah. Yang pertama, kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang ketiga, takbir. Allahu akbar. Kalimat yang keempat adalah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimat selanjutnya kalimat tahlil. La ilaha illallah. Dan kalimat selanjutnya adalah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain 6 kalimat tadi, masih banyak lagi kalimat-kalimat thayyibah yang harus kita biasakan. Pengertian kalimat istighfar.
Kalimat istighfar adalah kalimat yang diucapkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca istighfar, dosa dan kesalahan kita supaya berkurang dan diberikan ampunan sehingga kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia tidak akan terlepas dari kesalahan dan dosa. Kesalahan manusia yang tidak diampuni oleh Allah akan membawa kita menuju ke neraka. Sedangkan dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita ke kebahagiaan, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalimat istighfar? Yaitu astaghfirullahaladzim, 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 yang artinya saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Banyak dosa dan kesalahan yang kita sengaja, baik mulai detik, menit, sampai jam pada setiap harinya. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim diberikan pedoman, diberikan tuntunan bahwa kita harus membiasakan kalimat astagfirullahaladzim. Terlebih setelah kita melaksanakan sholat fardu, kita dianjurkan untuk membaca kalimat astagfirullahaladzim. Tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila bersalah kepada Allah dengan membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Yaitu ketika kita salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jika kita mengulangi lagi, berarti sama juga kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepada manusia, di samping membaca istighfar, juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Seperti saat kita habis lebaran, kita bersalaman-salaman, kita saling memaafkan atas dosa kita selaku hamba ataupun selalu sebagai masyarakat. Apabila kita telah melakukan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan dosa kita. Kita lihat gambar seorang kakek yang dengan khusyuk beribadah kepada Allah dengan membaca istighfar, dengan berdoa dengan penuh keyakinan. Dalil tentang istighfar. Yang pertama, khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf, jadilah pengampun, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Jadi ayat tersebut menjelaskan kepada kita supaya kita menjadi pemaaf, supaya kita menjadi penyabar, supaya kita menjadi pengampun, mencontoh dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan, ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita menjadi pemaaf supaya kita menjadi orang-orang yang ma'ruf. Yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Bertaubat dalam arti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersuci
berarti kita mensucikan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dalil yang ketiga, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Surat An-Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Pada ayat 10 kita diminta untuk mohon ampun hanya kepada Allah SWT, karena dengan kita minta ampun kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan segalanya buat kita. Dalam hadis juga disebutkan, ya ayuhan nas tubu ilallahi wa astaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan tauladan kepada kita bahwa Nabi Muhammad memberikan teladan untuk membaca istighfar sebanyak 100 kali pada setiap sholat. Demikian uraian tentang istighfar. Pada pertemuan yang kedua kita akan lanjutkan manfaat membaca istighfar, pembiasaan membaca istighfar. Sebelum diakhiri, lihatlah video pada lampiran di Teams. Kemudian mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.